Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah kita sehat walafiat sampai pada hari ke-10 dari bulan suci Ramadan. Salah satu penentu, pemimpin, penanggung jawab dalam rumah tangga adalah ayah. Maka hari ini saya mau bincang-bincang tentang peranannya ayah, tanggung jawabnya ayah dalam membina kehidupan rumah tangga. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan seluruh keluargamu, istrimu, anak-anakmu, pembantumu, semua yang ada di dalam rumahmu. Berarti ini untuk bapak ini. Maka wahai para suami, sadar, waspadalah. Kita punya tanggung jawab mau membawa kemana anak dan istri kita. Dan memang jadi bapak itu berat, karena bukan cuma memikirkan dirinya, tapi dia juga harus mampu menyelamatkan seluruh anggota keluarganya. Itulah sebabnya di hari kemudian pemeriksaan terhadap ayah, tanggung jawab ayah, pertanggungjawabannya jauh lebih ribet, lebih rumit daripada istri atau anak-anak kita. Tidak gampang masuk surga bagi seorang suami, kecuali kalau dia bertanggung jawab. Tidak gampang masuk surga. Istri, anak-anak masuk surga gampang. Syaratnya taat kepada Allah, taat kepada orang tua kalau anak, taat kepada suami kalau istri. Tapi bapak tidak. Di hari kemudian itu ditanya apa yang terjadi di rumah. Ada suami rajin sholat, istrinya tidak sholat, istrinya ke neraka. Suaminya ditanya, mage bainenu, kenapa dia tidak sholat? Kalau suaminya berkata, tidak pernah memantungku suruh, maka suaminya, kata malaikat, temani istrimu ke neraka. Na'udzubillah. Ayah atau bapak rajin sholat, istrinya rajin sholat, anaknya tidak sholat, anaknya tidak puasa, istrinya ke surga, anaknya jelas neraka. Bapaknya yang rajin sholat ditanya, kenapa tosengi anakmu? Nah, tidak sholat. Tidak pernah memang kuajar puang, tidak pernah kumarahi, ke neraka bersama anakmu. Suaminya rajin sholat, istrinya rajin sholat, anaknya rajin sholat, pembantunya lagi yang tidak sholat. Ditanya lagi, istri ke sorga, anak ke sorga, pembantu karena tidak sholat ke neraka. Suami ini pemimpin kepala rumah tangga ditanya, kenapa pembantumu tidak sholat? Dia jawab, tidak pernah itu kuperhatikan, tidak pernah kurus, saya cueki. Temani pembantumu ke neraka. Karena kalau sudah di dalam rumah, itu tanggung jawab kepala rumah tangga. Apalagi anaknya sholat, pembantunya sholat, istrinya sholat. Suami ini tidak sholat, istri, anak, pembantu ke surga, suami
tanggung jawab sendiri ke neraka. Naudzubillah. Maka jadilah kepala rumah tangga yang baik. Jadilah pemimpin yang baik di rumah. Tidak boleh ada jarum yang jatuh di rumah lewat dari tanggung jawab seorang suami. Maka jadi suami harus hati-hati. Pastikan kita cari nafkah untuk anak, istri, keluarga, nafkah yang halal. Jadi jangan menjerumuskan. Kalau kita cari nafkah halal bujur tapampan nandre maning, nah bawa semua ke rumah, itu berarti dia memasukkan bara api neraka ke dalam rumahnya, dia mencelakakan anak istrinya. Suami cari tahu, istriku ini kalau pergi keluar ke mall, ke pasar, sebenarnya apa yang dia lakukan? Pergi gosip kah sama teman-temannya? Atau melakukan perbuatan maksiat? Suami harus tahu. Makanya dalam ajaran agama Islam, istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Jadi kalau ada istri yang bilang, wah ini kejam sekali nih aturan, masa harus minta izin? Iya, karena kalau ibu salah perbuatan di luar, suami juga bertanggung jawab. Anak-anak sekolahnya bagaimana? Di luar bergaulnya dengan siapa? Orang tua, terutama ayah, itu ikut bertanggung jawab. Jadi beban yang berat ini harus dipikul. Karena itu para pemuda, pantas kalau Nabi bilang, siapa yang sudah mampu, wahai para pemuda, ayyuhas syabab, pemuda, kalau sudah mampu, silakan menikah. Mampu itu bukan cuma mampu yang satu itu, kalau itu mampu semua. Tapi mampukah kita bertanggung jawab pelimpahan wewenang perwalian dari orang tua istri pindah ke kita? Kita mengambil alih kepemimpinan. Mampukah mencari nafkah yang halal? Mampukah membimbing istrinya? Kalau sudah punya anak, mampukah mendidik anak-anaknya? Kalau belum mampu, kata Nabi, puasalah. Ya puasa dululah. Sesaat itu puasa, siapa suruh tidak mampu? Makanya mampukan dirinya. Performance-nya seorang laki-laki sejati, dia harus paham agama. Kan lucu itu kalau di rumah ayah, ibu, anak sholat, baru anaknya suruh, imam ko nak batu-batu kita tah. Bukan batu-batu, tidak tahu mengaji. Jadi bagus juga kalau orang tua tahu agama, tahu hukum, bimbinglah, didik keluarganya. Karena itu tanggung jawab. Disinilah Islam mengatur bagaimana rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang baik dengan kualitas ayah sebagai pemimpin rumah tangga. Tapi jangan kecil hati. Kalau kita sudah laksanakan tanggung jawab, saya sudah bimbing istri, sudah ajar sesuai dengan tanggung jawab, anak juga sudah disekolahkan dengan bagus, sudah disiapkan sarana prasarana, tidak berhenti menegur, mengajak, tapi toh mereka menyimpang, sudah lewat tanggung jawab kita. Dia akan bertanggung jawab sendiri. Jadi meskipun ada anak maksiat, orang tuanya sudah maksimal, Allah tidak menghukum lagi. Siapa contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Kurang apa Nabi Nuh? Mendidik anak, mendidik istrinya. Dia mendidik anaknya, bahkan sampai detik terakhir pesawat mau berangkat. Kapal ini sudah mau ditutup, dia panggil, anakku kemari. Anaknya bilang, saya tidak mau ikut gila seperti ayah. Maka kata Allah, dia anak biologismu, tapi bukan anak religiusmu. Dilepaskan.
Apakah Nabi Nuh dihukum karena anaknya tidak ikut? Tidak. Usaha maksimal Nabi Nuh dihargai oleh Allah. Malah beliau diangkat sebagai salah satu Nabi ulul azmi. Nabi Lut kurang apa dalam membimbing, membina, mengajak, mendidik istrinya. Tapi istrinya memang dia tidak mau mendengar suaminya. Dia melakukan gerakan menyimpang, menyukai sesama jenis. Dilaknat oleh Allah istrinya Nabi Lut. Apakah Nabi Lut ikut terlaknat? Tidak. Usahanya dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting kita lakukan tanggung jawab, tapi jangan asal-asalan nih. Sudah begitu kasih tahu tanggung jawabmu sendiri, tidak. Serius sampai titik darah terakhir, sampai batas kemampuan. Dengan begitu insya Allah kita menjadi suami yang gentle, suami yang bertanggung jawab, dan akan membawa rumah tangganya bersama-sama masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.